Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Kristianto Wibowo, NPM 210120104706. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis hasil laporan data multivariat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah multivariat dengan judul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kenyamanan Tempat sebagai Variabel Mediasi dalam Pembelian Produk Minuman di Fore Coffee Surabaya. Lanjut kita langsung ke aplikasi. Di sini untuk menguji kita menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Untuk awal-awal di sini kita akan memberi new project dan saya sudah membuat dengan judul seperti ini, nama seperti ini. Langsung kita import data file yang sudah kita ambil. Pastikan dia berbentuk CSV. Lalu kita menggunakan indikator X1, X2, X3, lalu M1, M2, M3 dan Y1, Y2, Y3 saja. Terus pastikan semua ini berbentuk metrik agar tidak terjadi kesalahan dalam mengimport data. Oke. Nah, kita bisa dilihat di sini terdapat 9 indikator dan 33 sampel yang dihasilkan dari hasil survei melalui Google Form yang sudah saya sebar. Lalu kita kembali, lalu kita akan membuat model PLSM. Oke, kita kasih nama bebas UAS. Oke, setelah itu kita akan membuat kerangka konseptualnya yang satu, yaitu kualitas produk. Enter. Terus kita bikin yaitu kenyamanan tempat. Kemudian kita I1 ditarik, yaitu loyalitas pelanggan. Bentar. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Ini nah, kemudian kita akan mengkonekkan atau menghubungkan variabel X terhadap Y, terus indikator atau variabel X terhadap variabel mediasi, lalu variabel mediasi terhadap variabel Y, itu batas pelanggan. Jadi mendapatkan hasil kerangka konseptual seperti ini. Lalu kita akan mengkalkulasi menggunakan outer model uji asumsi klasik. Oke, kita start calculation dan menghasilkan angka seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menguji validitas melalui outer loading matrix. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat hasil menunjukkan loading factor lebih dari 0,7 dari setiap indikatornya, tetapi terdapat dua indikator dari indikator X dan Y yang kurang dari 0,7, di mana hasil indikator ini tidak memenuhi kriteria dari validitas. Tapi hasil dari outer loading lainnya terdapat lebih dari 0,7, yaitu dengan begini menunjukkan jika indikator lainnya itu memenuhi kriteria hasil validitas. Oke, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Nah, dari hasil analisis dari seluruh indikator variabel reliabilitas ini menunjukkan Cronbach's alpha-nya itu lebih dari 0,7, tetapi terdapat satu indikator yaitu variabel X
yaitu kualitas produk di sini yang tidak valid karena composite reliability-nya ini kurang dari eh, kurang dari 0,7 dan lebih besar dari 0,5. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penelitian dapat diandalkan karena eh, hasil dari indikator yang tidak memenuhi syarat ini hanya satu, sedangkan yang lainnya ini memenuhi syarat. Di sini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat diandalkan atau dipercaya, menghasilkan hasil yang konsisten atau pengukuran yang sama karena bisa dilihat dari indikator atau variabel lainnya yang berwarna hijau. Selanjutnya kita akan menguji outer model multikolinearitas. Kita lihat seperti ini. Dari tabel ini menunjukkan bahwa M sebagai timbangan tempat terhadap kualitas pelanggan hasilnya sekian, kualitas produk terhadap kenyamanan tempat hasilnya sekian, kualitas produk terhadap kualitas pelanggan hasilnya sekian. Dan hal ini menjelaskan tidak ada terjadinya gejala multikolinearitas karena hasil dari nilai VIF ini kurang dari 10. Oke, selanjutnya kita akan cek kalkulasikan bootstrapping, terus kita pilih complete calculation, kita tunggu. Nah, kita akan melihat hasil dari histogram. Oke, di sini terdapat hasil dari histogram. Kita akan menguji normalitas yang dilihat dari hasil histogram di sini, yaitu hubungan antara tiap variabel, yaitu kenyamanan tempat terhadap loyalitas pelanggan, lalu X kualitas produk terhadap M mediasi kenyamanan tempat, terus XX sebagai kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Oke, di sini kita bisa melihat jika hasil histogram ini menunjukkan distribusi yang residual yang terstandarisasi yang mendekati kurva distribusi normal dengan sebagian besar residual terkonsentrasi di sekitar nilai 0. Distribusi ini mendukung sesuai asumsi normalitas karena residual ini tersebar secara simetris dan membentuk lonceng, dan menunjukkan bahwa hasil dari hasil histogram ini atau penelitian ini valid dan dapat diandalkan. Oke, selanjutnya kita akan melihat uji tabel dari hasil R-square. Kita lihat dari overview-nya. Di sini kita melihat dari analisis hasil variabel Y atau loyalitas pelanggan di sini, di mana hasilnya 0,693, di mana hal ini termasuk model yang kuat, diartikan 69,3% variabel Y ini atau loyalitas pelanggan mampu diterangkan oleh variabel X, yaitu kualitas produk, dan M kenyamanan tempat, sedangkan sisanya 31,7% diterangkan oleh variabel di luar penelitian. Nah, sedangkan variabel M mediasi kenyamanan tempat memiliki hasil 0,423. Nah, dilihat dari ini, hal ini termasuk model yang lemah karena kurang dari 50%, kurang dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa sisa dari hasil ini ditunjukkan oleh variabel di luar penelitian. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari PET koefisien yang dilihat dari dijelaskan dari tesis pertama, yaitu variabel X terhadap variabel Y, yaitu kualitas produk terhadap kualitas loyalitas pelanggan. Di sini kita bisa melihat jika tesis pertama ini berpengaruh signifikan terhadap Y ditolak karena pada tabel signifikasi hasil p-value-nya ini 0,218 dan hasilnya ini merah, sehingga variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk tesis yang berikutnya,
variabel X terhadap variabel mediasi atau kenyamanan tempat. Di sini dilihat kita untuk p value-nya di sini adalah 0,0, yaitu kurang lebih dari 5, dimana hasilnya ini berpengaruh dari variabel X terhadap variabel M. Untuk tesis yang berikutnya juga sama seperti variabel sebelumnya, yaitu variabel mediasi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada indirect effect, di mana variabel M atau mediasi ini yaitu kenyamanan tempat bisa memediasi kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan atau tidak. Di sini kita melihat bahwa p value-nya di sini tuh hijau, dimana memiliki nilai 0,025, yaitu lebih kecil dari 0,05. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X kualitas produk ini tidak secara langsung meningkatkan variabel Y, yaitu loyalitas pelanggan, tapi memiliki efek signifikan dari peningkatan variabel M, yaitu kenyamanan tempat. Lalu di sini kenyamanan tempat ini berperan sebagai variabel mediasi yang menjelaskan variabel X ini atau kualitas produk dapat mendorong loyalitas pelanggan secara tidak langsung melalui kenyamanan tempat dari variabel mediasi ini. Yang terbukti bahwa kenyamanan tempat mediasi kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Nah, untuk kesimpulannya di sini, Fori dapat memberikan kenyamanan tempat secara konsisten agar pengunjung dapat selalu repeat order atau berkunjung kembali ke tempat yang sama, khususnya pada Fori Coffee Shop di area Surabaya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.